Salam sahabat di seluruh tanah air. Pemirsa, hampir seluruh industri nasional mengalami tekanan akibat krisis ekonomi dan pandemi COVID-19. Tidak terkecuali industri makanan. Industri ini mengalami permasalahan baik bahan baku, pengolahan, produksi maupun pemasaran. Kami dari Fakultas Ekonomi UNS berusaha menganalisis apa yang bisa mereka lakukan dan strategi apa yang bisa mereka pilih untuk tetap survive, bertahan melewati badai krisis ekonomi ini. Pemirsa, simak tayangan video kali ini. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor unggulan dari sektor manufaktur di Indonesia. Tingginya nilai dari industri makanan dan minuman menyebabkan sektor ini berkontribusi besar terhadap PDB dari Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan produk domestik bruto. Di sini disajikan grafik untuk mengetahui nilai dari PDB berdasarkan industri di tahun 2014 sampai dengan 2018. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita harus mengkonsumsi berbagai macam kebutuhan, mulai dari makanan, minuman, hingga berbagai keperluan primer lainnya yang tak dapat kita hindari tentunya. Hanya saja ada sesuatu yang tidak kita sadari jika hampir semua produk makanan yang kita beli di toko ternyata melalui proses yang cukup panjang. Dari mulai bahan baku hingga dia berubah menjadi produk jadi yang dapat kita konsumsi. Nah, untuk lebih mudahnya kita ambil contoh satu produk ya guys. Misalnya produk roti. Untuk menjadi sebuah roti, ternyata prosesnya cukup panjang loh guys. Dimulai dari supplier. Awalnya bahan baku untuk membuat roti dikirim oleh pemasok ke pabrik. Setelah sesuai standar, bahan baku disimpan untuk kemudian diolah menjadi roti. Setelah perusahaan memproduksi roti, maka disinilah selanjutnya merupakan tugas dari agen distribusi untuk mendistribusikan hingga sampai ke tangan gerai-gerai yang cakupannya lebih luas, seperti minimarket, warung, supermarket, dan lain-lain. Setelah kita tahu tentang proses rantai pasokan sebuah industri makanan, selanjutnya kita akan coba untuk menganalisis nih terkait isu yang sedang hits dan banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu tentang pandemi virus corona atau COVID-19. Pertanyaannya, apakah industri makanan akan terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19? Dan bagaimana industri makanan di Indonesia menghadapi pandemi ini demi keberlangsungan bisnisnya? Oke, baik, mari kita telah lebih dalam satu persatu. Akhir-akhir ini virus COVID menjadi perhatian seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dampak dari virus ini pun mengganggu pergerakan ekonomi di Indonesia, khususnya di sektor industri makanan. Dengan adanya wabah penyakit corona di Wuhan, China, yang muncul sekitaran bulan November 2019 dan sampai sekarang pun masih berlangsung, tentunya rantai pasokan akan terganggu dimulai dari suplai bahan baku yang terhambat dikarenakan mungkin ada beberapa bahan baku yang kita tidak bisa didapat dari lokal saja, tetapi harus melalui impor. Salah satunya ya dari impor Cina maupun negara-negara dari Eropa. Karena suplai terganggu, tentunya proses produksi juga akan terhambat.
sehingga perusahaan akan merencanakan untuk seefisien mungkin melakukan produksi karena kurangnya suplai dari bahan baku. Dampak lainnya adalah terjadinya pengurangan produksi, dikarenakan kemampuan daya beli masyarakat yang berkurang, serta adanya pengurangan distribusi dengan mengurangi pengangkutan ke retailer atau wholesaler. Dengan adanya corona ini, tentunya perusahaan akan melakukan strategi untuk bertahan dari sisi pengeluaran dengan melakukan efisiensi kebutuhan karyawan yang tentunya dalam hal ini perusahaan akan mencoba untuk bertahan di saat corona. Meskipun ya mereka sendiri mengalami kerugian yang sangat besar. Untuk strategi pertama, kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu. Bisa dengan cara, jika masalahnya adalah terhambatnya suplai bahan baku dari impor, kita bisa atasi dengan mencari bahan baku pengganti yang sama, dengan mengumpulkan informasi berbagai produsen bahan baku lokal sebanyak mungkin. Langkah selanjutnya adalah membuat planning bisnis baru untuk mempertahankan bisnis lama. Dengan cara memperkenalkan produk dengan kemasan antibakteri atau antivirus yang dibuat sedemikian rupa. Selanjutnya adalah membuat penambahan distribusi langsung kepada customer. Dengan adanya wabah yang membuat orang-orang harus stay di rumah, perusahaan seharusnya tidak ragu untuk jemput bola ya istilahnya. Nih, bisa dengan memanfaatkan kecanggihan digital saat ini. Bisa dengan mudah untuk membuka penerimaan pesanan online. Misalnya melalui Gojek, Grab, ataupun dengan platform sosial media lainnya. Nah, kalau strategi yang ringan tadi sudah dilakukan, tapi kok masih belum banyak membantu ya? Nah, baru deh kita akan tempuh strategi kedua yang lebih ekstrim lagi, yaitu dengan cara mencoba melakukan penutupan segala lini produksi yang tidak efektif. Terus gimana ya caranya? Jumlah produksi dikurangi dulu ya. Lanjut, langkah selanjutnya dengan mengurangi jam kerja yang bukan tenaga produksi atau karyawan yang tidak berperan langsung dengan produksi. Selain itu, kita juga bisa melakukan efisiensi seketat mungkin. Intinya dipadetin deh pokoknya. Jadi, kalau perlu ya pengurangan karyawan secara besar-besaran harus dilakukan untuk penyelamatan perusahaan. Lanjut ke strategi berikutnya, yaitu perusahaan harus mencari dana segar untuk menyehatkan perusahaan jika sampai membahayakan keuangan. Dana segar ya guys, ingat bukan ikan segar. Ups, caranya gimana? Pertama, tentunya mencari pemodal baru yang bisa menambah suntikan dana. Jangan salah pergi ke dokter, itu malah suntikan obat guys, hehehe. Yang kedua, perusahaan harus berani mengambil resiko dengan menjual saham untuk kebutuhan keuangan di perusahaan. Ini berlaku untuk yang sudah go public ya. Itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana cara industri makanan bisa survive di masa wabah seperti sekarang ini. Keep stay at home ya. Terima kasih.